Guys, kalian tahu nggak sih bakteri itu apa? Apa sih? Apa ya? Ya, nggak tahu. Oh, jadi gini guys. Bakteri merupakan mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil yang dilihat memakai mikroskop. Akan tetapi bakteri ada di mana-mana, termasuk di dalam tubuh manusia seperti rongga mulut dan permukaan kulit. Wow. Juga ada di sekitar kita seperti di udara, di air dan di tanah. Bakteri akan berkembang biak jika kondisi lingkungan mendukung loh. Selain itu, bakteri juga dapat tumbuh pada permukaan kulit yang lembab dan kurang terjaga kebersihannya. Pertumbuhan bakteri diamati melalui koloni yang muncul di media nutrisi seperti agar. Lalu, bakteri juga dilihat memakai mikroskop. Aduh, kira-kira ada bakteri apa ya di belakang leher aku? Jadi sebelum ke praktikum, kalian harus tahu dulu nih apa tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, untuk mengamati pertumbuhan koloni bakteri dari belakang telinga dan leher. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada media agar. Yang ketiga, memahami pentingnya membersihkan diri. Yang keempat, agar bisa menggunakan alat-alat percobaan di laboratorium. Dan yang terakhir, mengetahui apa saja bahan yang digunakan serta manfaat media praktikum. Untuk alat dan bahannya ada alkohol 70%, tisu, cawan petri, cotton pad steril, masker dan sarung tangan, bunsen, selotip, stopwatch, media lempeng nutrien, agar, NA steril. Langkah kerja praktikum sebagai berikut. Yang pertama, bentuklah 4 kelompok. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun cair dan gunakan masker serta sarung tangan. Ketiga, bersihkan meja praktikum menggunakan alkohol 70% dan lap menggunakan tisu kering. Keempat, siapkan alat dan bahan di atas meja praktikum. Kelima, sediakan satu media agar steril. Keenam, nyalakan bunsen. Ketujuh, sediakan cawan petri dengan membakar tepinya di atas bunsen selama 3 detik. 8. Buka tutup cawan petri dan berikan perlakuan sesuai kelompok. 9. Tutup kembali cawan petri dengan hati-hati dan sterilkan dengan bunsen. 10. Lem cawan petri dengan selotip dan simpan pada laci meja. 11. Amati pertumbuhan bakteri pada media agar selama 3 hari. 12. Catat hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan. Ada Zelda sama Karisa nih. Jadi gimana nih guys hasil praktikumnya? Jadi gini loh hasil praktikum kita kemarin. Pada hari pertama Selasa 14 Oktober jam 9.36 terdapat bakteri dan jumlahnya itu 6 koloni berbentuk lingkaran dan berwarna putih gading.
tekstur koloni ini kering dan tidak berlendir. Dan untuk hari kedua praktikum pada Rabu 15 Oktober 2025 jam 13.10 ada koloni lebih dari 50 dan bentuknya tetap sama, lingkaran dan berwarna putih gading. Teksturnya kering dan tidak berlendir. Untuk hari terakhir praktikum pada Kamis 16 Oktober jam 10.32 terdapat 50 koloni dan 11 koloni besar. Bentuknya lingkaran dan tidak beraturan, berwarna putih gading dan bertekstur kering tidak berlendir. Nah, setelah dianalisis dari kelompok-kelompok yang ada di E12, kelompok 4 itu adalah kelompok yang terbanyak jumlah koloninya. Kemudian ada kelompok 3, kelompok 1, dan kelompok 2. Nah, kemudian ada juga hubungan antara pertumbuhan koloni dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel. Nah, jadi jika tempat pengambilan sampel tersebut tidak higienis, maka akan mengkontaminasi cawan Petri yang sudah dihigieniskan. Pengontaminasian cawan Petri bisa menumbuhkan banyak bakteri yang asing untuk tumbuh. Kemudian juga bergantung pada bagian mana yang dijadikan sebagai sampel. Apakah permukaan itu tertutup, kemudian apakah permukaan itu terbuka, serta tergantung juga pada kondisi lokasi pengambilan sampel. Apakah ideal untuk bakteri tumbuh? Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah. Dari percobaan ini membuktikan bahwa kita harus bisa menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak menyebabkan sarang bagi bakteri untuk tubuh. Karena ini kaitannya dengan belakang telinga dan leher, maka kita harus selalu mandi dan menggosoknya dengan sabun. Selalu mengganti pakaian jika sudah dirasa lembab dan kotor. Rutin keramas sehingga rambut tidak kotor dan bakteri tidak tumbuh di belakang leher. Jadi, mari kita jaga kebersihan tubuh kita, karena tubuh yang bersih membuat hidup kita lebih nyaman dan percaya diri sehingga tidak ada bakteri dan kuman yang bersarang di tubuh kita.